aspek waktu dan juga dalam sisi perbuatan. Kapan sholat itu diharamkan? Ya. Tahrumus sholatu allati laisa laha sababun mutaqaddimun wala muqarinun. Sholat itu haram hukumnya yang tidak punya sabab yang mendahului dan juga tidak punya sesuatu yang mengiringi, sabab yang mengiringi. Jadi sholat itu haram kalau sholat itu dilakukan tanpa ada sebab yang mendahului atau ada sebab yang mengiringi. Jadi ada dua nih, tanpa ada sebab atau diiringi oleh sabab. Dan ini ada lima waktu sholat ini. Sholat yang diharamkan ini ada 5. Nah, maksudnya didahului oleh sebab itu, misalnya kalau ada orang mau keluar rumah, maka kemudian dia kan sholat sunnah dulu. Kan dianjurkan itu kalau dia mau keluar rumah itu sholat sunnah dulu. Kalau mau mau bepergian juga keluar rumah. Kalau mau pergian dia sholat sunnah dulu. Perginya sama sholatnya lebih dulu mana? Sholatnya. Berarti kalau sholat ini dilakukan pada 5 waktu ini, pada 5 waktu yang nanti akan kita bahas, maka sholatnya sudah sah. Gak boleh. Kenapa? Karena sababnya tidak mendahulukan. Sebabnya itu nanti. Misalnya ada orang sholat sunnah taubat, kan taubatnya nanti gitu. Di sholat dulu baru kemudian taubatnya. Taubatnya itu tidak mendahului dia gitu. Nah itu nggak bisa, nggak boleh. Seperti orang lagi mau perangnya kan nanti, itu juga tidak boleh. Atau sholat yang tidak punya sebab. Apa itu misalnya sholat sunnah mutlak? Kan sholat sunnah itu ada macam-macam, termasuk sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak itu saya lihat sholat 2 rakaat karena Allah, itu mutlak, itu nggak ada sholat sunnah apa nggak ada. Pokoknya saya lihat sholat sunnah 2 rakaat, udah, itu namanya sholat sunnah mutlak. Itu kalau dilakukan pada 5 tempat ini nanti, pada 5 waktu ini, maka hukumnya haram, nggak boleh, tidak boleh. Nah yang boleh itu kalau sholatnya itu didahului oleh sebab. Contoh, sholat yang tertinggal. Misalnya dia biasanya sholat qobliyah asar, biasanya dia sholat sunnah asar biasanya. Tapi ternyata dia nggak sempat sholat asar nih, nggak sempat sholat sunnah asar, nggak sempat sholat qobliyah asar, langsung sholat asar berjamaah. Nanti setelah dia sholat asar, boleh dia sholat 2 rakaat lagi. Sholat apa itu? Qodok, qobliyah, asar yang tertinggal, boleh itu. Kenapa? Karena sebabnya sudah mendahului. Atau apa? Atau nazar. Nih ya, kalau nanti ini saya lolos, saya ternyata pengumuman nanti ini jam 5 sore. Jam 5 sore ada pengumuman. Kalau jam 5 sore ini pengumuman ternyata saya lulus, saya langsung nazar, saya akan sholat 2 rakaat. Gitu ya. Ternyata jam 5 keluar pengumuman dia lulus, sholat jam 5 sore, boleh itu, nggak apa-apa sholat jam 5 sore. Kenapa? Karena nazarnya sudah mendahulukan. Sama seperti sholat jenazah. Kalau sholat jenazah asar itu asar dulu apa jenazah dulu? Jenazah dulu. Asar. Ya dua-duanya boleh. Mau asar dulu boleh, mau kemudian jenazah dulu boleh. Kenapa? Sebab jenazahnya sudah ada. Adanya jenazah menjadi sebab sehingga habis sholat asar boleh dia sholat jenazah. Kenapa? Karena jenazahnya sudah ada. Sholat jenazahnya sudah ada. Kecuali begini, sebelum asar jenazahnya masih di luar. Habis sholat asarnya assalamualaikum, datang jenazahnya nih. Jangan boleh itu. Enggak, itu kenapa? Karena yang nyolatin harus orang yang belum sholat asar itu. Nanti itu. Sebab kalau nanti dia udah sholat asar,
jenazahnya baru datang jenazahnya, ini ya. Nah itu berarti lebih dulu sholatnya, lebih dulu dia daripada sebabnya. Kalau kemudian dia datangnya nih, jadi sholat asar, sebelum sholat asar jenazahnya udah datang, taruh di pojok sini. Langsung dari sholat asar, setelah sholat asar langsung dia sholat jenazah, boleh. Kenapa? Karena jenazahnya sudah duluan, sudah didahului oleh sebab. Yang nggak boleh tadi itu habis sholat asar di sini, assalamualaikum, datang jenazahnya. Maka yang nyolatin di sini nih, yang nyolatin yang tadi ada di masjid sholat asar ini, itu kena hukum ini. Kena hukum nggak boleh sholat. Kenapa? Karena tidak didahului oleh sebab. Kenapa? Karena duluan dia. Itu ada yang mengatakan juga seperti itu. Oke, jadi sholat yang didahului itu maksudnya sholat yang didahului oleh sebab. Apalagi misalnya sujud tilawah, sholat sujud tilawah. Kalau kita kan biasanya di sujud tilawah doang. Itu kan aslinya bukan cuma sujud tilawah, itu sholat sujud tilawah. Sama seperti sujud syukur. Orang biasanya sujud syukur doang, sujud syukur diringkas. Tapi aslinya sholat sunnah sujud syukur. Kayak kita di TGN sholat dulu, sholat syukur nikmat, gitu ya, sholat syukur nikmat 2 rakaat. Setelah assalamualaikum sujud itu namanya sujud syukur. Nah kalau kebanyakan orang diringkas saja, langsung aja sujud syukur. Nah sama seperti sujud tilawah. Sujud tilawah itu aslinya sholat dulu, misalnya wasjud waqtarib, kan itu kan sujud tilawah ya, wasjud waqtarib. Dia sholat dulu 2 rakaat, setelah sholat 2 rakaat assalamualaikum, langsung dia sujud tuh. Sujud namanya sujud tilawah. Tapi kan umumnya enggak, langsung saja sujud. Nah, kalau dia sholat sunnah sujud syukur atau sholat sunnah sujud tilawah, boleh. Kenapa? Karena udah didahului oleh sebab. Apa sebabnya? Sebabnya dia habis baca atau habis mendengar ayat-ayat saja. Nah, karena dia habis mendengar ayat-ayat saja, itu sebab yang mendahului. Maka kemudian dia boleh melakukan sholat sunnah meskipun dilakukannya ba'da asar atau ba'da subuh. Nah itu contoh-contoh sholat yang didahului oleh sebab. Yang dibarengi oleh sebab itu seperti sholat istisqa atau sholat kusuf, sholat gerhana. Ketika gerhana ini ternyata munculnya, misalnya gerhana ini ternyata munculnya jam 5 sore misalnya gitu, jam 5 sore pada asar, maka boleh nggak sholat gerhana pada waktu itu? Boleh. Kenapa? Karena berbarengan atau diiringi dengan sebab. Jadi ketika masuknya gerhana, maka kemudian dia sholat sunnah gerhana. Boleh. Kenapa? Karena dia diiringi oleh sebab. Jadi ulang ya. Jadi sholat di 5 tempat nanti ini yang kita akan bahas, ini hukumnya haram, nggak boleh. Kecuali sholatnya didahului oleh sebab atau dibarengi oleh sebab. Kalau sholatnya nggak ada sebab, maka sholatnya di 5 waktu ini hukumnya haram, tidak boleh. Dia malah nggak sah, meskipun tidak membuat dia kafir, tidak. Meskipun tidak membuat dia kafir, tapi tidak sah, tidak boleh itu seperti itu. Ya. Contoh lagi, habis asar masuk ke masjid, boleh nggak sholat tahiyat di masjid? Boleh nggak? Sholat. Kenapa? Karena sudah didahului oleh sebab. Nah, paham ya? Paham ya? Habis sholat asar masuk masjid dia, maka boleh dia sholat sunnah tahiyat di masjid. Kenapa? Karena udah masuk masjid. Sholat sunnah syukur wudu. Kalau habis wudu itu disunahkan untuk sholat 2 rakaat. Karena kata Nabi ketika lagi Isra Mi'raj, kok melihat Bilal di sana itu. Terus pulang, bilang, amalanmu apa itu? Kok kamu udah dari surga sih? Apa yang lagi nggak ada? Coba apa? Saya tapi
kalau habis wudhu tidak pernah nggak sholat sunnah, gitu ya. Oh kata Nabi, oh itu tuh yang membuat anda itu sudah masuk surga duluan sebelum anda masuk surga, sudah duluan anda di sana itu. Sholat sunnah syukur wudhu namanya. Jadi kalau habis wudhu sholat sunnah namanya sholat sunnah syukur wudhu. Nah, boleh nggak habis asar sholat sunnah syukur wudhu? Boleh. Kenapa? Karena didahului oleh wudhu. Nah, tapi kelima ini tidak berlaku di Masjidil Haram dan sekitarnya. Tidak berlaku. Kalau nanti ibu bapak ke Masjidil Haram, mau sholat habis subuh boleh, habis asar boleh, tengah hari boleh aja, kapan saja boleh. Tidak ada larangan, tidak ada larangan sholat waktu sholat tidak ada. Selain di Masjidil Haram. Ini berdasarkan sabda Nabi, ya Bani Abdi Manaf, wahai suku keturunan Abdi Manaf, la tamna'u ahadan, janganlah kalian mencegah seseorang tawaf di hadzal bait wa shalla ayyasa'ah, untuk tawaf di bait ini, di Baitullah ini, dan sholat di Baitullah ini waktu kapan saja, saat yang dia kehendaki, min lailin aw naharin, dari malam atau dari siang, kapan saja kamu jangan larang. Jadi berdasarkan hadis ini, untuk Masjidil Haram, kalau nanti ibu bapak ke Masjidil Haram, boleh sholat habis asar, boleh sholat habis subuh, boleh. Habis sholat subuh nih, assalamualaikum, bangun lagi sholat 2 rakaat, boleh itu di sana, nggak apa-apa itu. Kalau di sini nggak boleh. Habis sholat subuh nih, assalamualaikum, zikir, lalu kemudian bangun lagi sholat, boleh itu. Tidak boleh itu. Kalau di sana boleh, Masjidil Haram boleh. Ini khususnya Masjidil Haram. Nah, yang 5 itu apa saja? 5 waktu itu apa saja? Yang pertama, inda tulu'is samsi, ketika terbitnya matahari, hatta tartafi'a qadra romhin, sampai matahari ini tinggi seukuran 1 tombak. 1 tombak itu kalau bahasa falak hisabnya, kalau 1 tombak saat ini, kalau dihitung pakai derajat, maka 1 tombak itu 4 derajat. Kalau 1 derajatnya 4 menit, berarti 4 dikali 4 berapa? 16 menit itu adalah dari mulai habis sholat subuh, dari mulai tulu nih, dari mulai terbitnya matahari. Misalnya terbit matahari jam 6, maka baru boleh sholat jam 6 lewat 16. Itu 1 tombak itu namanya. Jam 6 lewat 16. Tapi begini, ini ulama berbeda pendapat. Yang mengatakan ini dianggap sebagai sholat duha. Yang dimaksud itu 1 tombak itu sampai matahari itu naik seukuran itu sholat duha. Tapi nanti untuk ukuran sholat isyraq itu ukurannya adalah ketika matahari betul-betul habis terbit. Jadi kalau matahari terbitnya jam 6, ya jam 6 lewat sedikit, udah bisa itu sholat isyraq. Itu ada yang mengatakan begitu, dan itu yang dipakai sama intinya itu. Tapi ada juga orang yang memakai ya isyraq itu sama dengan duha. Bedanya isyraq sama duha itu, isyraq adalah sholat duha yang di awal waktu, namanya isyraq. Kalau sholat duha itu dimulai dari 16 menit setelah tulu, setelah isyraq. Ini ada tulu kan di sini. Nah, surup itu jam berapa? Jam 5.50. Berarti duhanya 16 menit jam berapa? Jam 6 lewat 6. Jam 6 lewat 6 itu sudah mulai duha itu. Sampai kapan? Sampai menjelang zuhur. Zuhur jam berapa itu? 12 kurang 5. Kurang 5 kurangi 2. Waktu ikhtiar 12 kurang 3. Kurangin lagi 2 menit. 12 kurang 1. 12 kurang 1. Matahari lagi dibentek nih. Berarti bentek ya? Matahari lagi di atas kita nih. Istiwa. Ini namanya waktu istiwa, di mana tidak ada cahaya dan tidak ada bayangan. Pas matahari ada di sini. Nah, duha itu berarti dimulai dari jam 6 lewat 6
sampai nanti tuh. Ya kira-kira pokoknya Anda kurangin saja 5 menit, 4 menit atau 5 menit sebelum waktu zuhur Anda kurangin saja 4 sampai 5 menit sebelum waktu zuhur. Itu namanya sholat duha. Nah, yang ada yang mengatakan sholat isyraq itu adalah sholat duha yang di awal waktu. Itu namanya sholat isyraq. Sholat isyraq itu berarti sholat isyraqnya jam berapa? Jam 6 lewat 6. Itu ada yang mengatakan gitu. Tapi ulama yang mengatakan yang lain, kalau sholat duha, iya, sholat duha itu memang sholat duha itu sholat yang setelah matahari naik satu galah, satu tombak, yaitu 16 menit tadi. Tapi kalau sholat isyraq setelah matahari terbit, ya hitungannya kira-kira 1 menit lah, 1 menit sampai 2 menit setelah matahari terbit, itu adalah sholat isyraq. Jadi misalnya ini kan sholat isyraq jam 5, suruhnya jam 5 lewat 50. Ya tambahinnya semenit lah kira-kira. Itu udah itu. Tapi kan ini jam 5.50 sesungguhnya juga masuk isyraq karena semua ini udah ditambahin 2 menit nih. Ada yang ditambahin 2 menit, ada yang 3 menit nih. Waktu-waktu yang ada di sini nih itu udah ditambahin 2 menit atau 3 menit rata-rata di sini. Jadi sesungguhnya jam 5.50 itu sudah masuk isyraq. Nah, yang nggak boleh itu ketika matahari sudah pas mau terbit, jadi 1 derajat di bawah ufuk. Jadi 1 derajat di bawah ufuk berarti kira-kira 4 menit sebelum ini lah. 4 menit sebelum ini. Nah itu tidak boleh. Nah itu yang kemudian dipakai sama kita. Jadi kalau kemudian ada yang bertanya, kok sholat isyraqnya jam segitu bukannya? Iya, karena beda pendapat. Ada yang mengatakan kalau dia mengatakan sholat isyraq itu beberapa menit setelah tulu, berarti menganggap sholat isyraq itu sama dengan sholat duha. Padahal sholat isyraq itu beda dengan sholat duha. Isyraq itu cuma sedikit waktunya, cuma sebentar saja waktunya. Nanti pun dia sangat sedikit waktunya isyraq itu, sangat sebentar waktunya isyraq itu. Ya, karena dia mulai terbit, ya sudah nggak lama sudah isyraq itu, dan sudah nanti dia lebih sedikit udah masuk duha dia, udah masuk sholat duha. Nah itu pendapatnya, ya. Nah jadi yang pertama, kalau versi kitab ini yang dilarang sholat itu adalah ketika terbitnya matahari, mulai terbitnya matahari sampai tingginya matahari 1 tombak. Nah jadi kalau menurut kitab Kasifatu Saja ini itu beda-beda. Menurut kitab saya Kasifatu Saja, kalau jam 5.50 ini tuluk suruh, baru boleh sholat jam 5 lewat 6. Jadi mulai jam 5 lewat 50 sampai jam 6 lewat 6 nggak boleh sholat itu. Itu termasuk waktu haram itu. Masuk waktu haram. Kalau ikut ini, kenapa? Karena beliau tidak memasukkan sholat isyraq di sini. Tapi ulama-ulama yang lain, beberapa ulama nggak gitu hitungannya. Itu tidak perlu disamsi aja. Ketika benar-benar mulai terbitnya matahari. Nanti ketika matahari sudah mulai terbit, baru boleh sholat isyraq. Nah, itu fikih, makanya fikih itu kayak begitu, luasnya. Ya gitu ya. Tapi yang umum di kita kan orang umumnya sholat isyraq kan nggak pada denger ya. Pada kata Nabi, kalau ada sholat subuh, setelah sholat subuh duduk berzikir, ya duduk itu maksudnya boleh duduk, boleh berdiri, tapi sambil zikir. Ibu habis sholat duha harus masak, ya masak aja tapi punya zikir, masaknya sambil zikir. Terus kemudian nyapunya sambil zikir, ngepelnya sambil zikir. Masuk waktu isyraq, lalu kemudian sholat 2 rakaat isyraq, maka pahalanya seperti pahala haji dan umroh tamatan, sempurna. Sama dia mendapatkan pahala haji sempurna, pahala umroh sempurna. Itu namanya sholat. Jadi di sholat subuh, ibu silakan aja mengunci boleh, mau ngapain boleh, tapi tetap zikir. Zikir boleh, selawatan boleh, apa? Pokoknya zikir. Jangan sambil dengerin dangdut kemudian nyanyi gitu ya. Ya nggak salah sih dangdut, tapi maksudnya bikin zikir gitu. Kalau emang nggak ada pekerjaan, ya sudah duduk. Habis sholat subuh duduk di sejadah, Quran, apa ya, duduk
gitu ya. Nanti isyraq, masuk waktu isyraq, silakan sholat 2 rakaat, pahalanya pahala haji umroh sempurna. Bapak ibu belum pergi haji, belum secara syariat belum pergi haji, belum, tapi ngelakuin kayak begini udah punya pahala haji yang tamatan. Haji umrohnya ini sempurna, dan yang mungkin orang yang umroh sendiri belum sempurna itu pahalanya itu, tapi ini sudah dianggap sempurna dan sempurna. Kok gede banget pahalanya? Gede karena susah ngerjainnya itu. Dia pikir gampang apa? Godaannya gede banget itu, besar godaannya itu kalau nggak terbiasa, terutama. Gitu ya. Mumpung kan belum berangkat haji nih, sambil nunggu berangkat haji secara fisik, berangkat umroh secara fisik, dapat pahala umroh, dapat pahala haji setiap hari. Itu sabdanya Nabi, mau begitu mau. Mau ibu kan ibu di sini bangun pagi nih, udah masak aja, nyapu aja. Nanti pas isyraq berhenti dulu, sholat 2 rakaat apa susahnya sih? Kalau ditambahin sholat lagi, sholat istiazah, sholat istioroh, sholat istianah. Kalau kita menu paginya itu sarapan paginya 20 rakaat, sarapan paginya. Kalau mau 20 rakaat silakan itu, sarapan paginya itu 20 rakaat. Kalau masih belum ya isyraq lah, isyraq 2 rakaat, tambahin istiazah, tambahin lagi istianah segala macam. Sholat 2 rakaat. Biar dapat, bukan biar dapat, ya dapat pahala gitu, tapi itu dapat ganjaran apa? Umroh haji yang sempurna. Nah, yang kedua yang diharamkan, indal istiwa fi ghairil jum'ati hatta tazula. Ketika waktu istiwa selain sholat Jumat, selain hari Jumat, sampai tergelincirnya matahari. Contoh lagi nih, zuhur jam 12.05 itu masuk waktu zuhur, berarti sudah zawal, sudah tergelincir matahari. Sebelum jam 12.05 matahari masih di atas kita nih. Tadi yang saya bilang kurangin saja 4 menit sampai 5 menit. Berarti 5 menit kira-kira nih, 5 menit sebelum waktu zuhur itu namanya waktu istiwa namanya itu. Dan itu sempit juga waktunya, itu nggak lama itu. Kalau ada orang takbiratul ihram pada waktu istiwa tanpa ada sebab, maka sholatnya nggak sah, nggak boleh. Contoh lagi ya, kan zuhur jam 12.05, berarti dikurangi 5 jam 12. Jam 12 itu namanya waktu istiwa. Kalau dia takbiratul ihram sholat tanpa ada sebab jam 12, maka nggak boleh haram. Kecuali hari Jumat. Anda datang nih hari Jumat, dia datang ke masjid, datang. Kemudian ada sholat boleh itu, boleh. Kenapa? Meskipun itu di awal, meskipun tuh di waktu istiwa. Kalau Anda datang ketahuan ada mah tahiyatul masjid sebab. Tapi kalau Anda udah duduk di sini, udah tahiyatul masjid sebelumnya nih, udah duduk, jam 12 Anda bangun lagi nih untuk sholat lagi 2 rakaat, maka kemudian itu boleh. Khusus hari Jumat istiwa. Jadi misalnya Anda sholat sunnahnya 4 rakaat, 2 rakaat sholat tahiyatul masjid, 2 rakaatnya sholat mutlak misalnya. Nah, ketika Anda masuk ini masih sholat tahiyatul masjid, masih boleh. Tapi kemudian ketika Anda sholat mutlak dan itu waktunya jam 12, kan nggak boleh aslinya. Kenapa? Karena waktu istiwa. Tapi karena Anda sudah di hari Jumat, maka sholatnya boleh. Tapi kalau bukan hari Jumat, Anda datang ke sini jam 12 kurang 3 misalnya. Anda datang jam 12 kurang 3. Anda datang nih masuk ke sini selain hari Jumat. Lalu kemudian Anda sholat tahiyatul masjid di sini. Setelah tahiyatul masjid itu 2 menit tuh. Setelah itu Anda bangun lagi untuk sholat sunnah mutlak, dan itu udah masuk istiwa itu. Nggak boleh. Kenapa? Karena pertama udah masuk istiwa, yang kedua sholat sunnah mutlak tidak didahului oleh sebab. Jadi dilihat jamnya, termasuk belum nih, gitu ya.
biar nanti ketahuan di mana waktu-waktu yang boleh, di mana-mana waktu yang tidak boleh. Yang ketiga, indal isfirori hatta tagriba. Ketika mega kuning, matahari kekuningan, sampai terbenamnya matahari, itu tidak boleh. Jadi mulai dari kekuning-kuningan, gitu ya, sampai terbenamnya matahari. Jadi kira-kira kalau sekarang setengah 6 lah, setengah 6 jam 5 atau setengah 6 sampai sekarang maghrib juga jam 6 lewat 20. Ya berarti sekitar setengah 6 itu kan mulai kuning-kuningan tuh. Itu tidak boleh dipakai untuk sholat sunnah kecuali dari ada sebab, ya. Yang keempat, ba'da sholati subhi, setelah sholat subuh, hatta tatliyas samsa, sampai terbitnya matahari. Kalau sudah sholat subuh, tidak boleh lagi untuk sholat sunnah sampai terbitnya matahari. Berarti setelah terbitnya matahari, masuklah waktu suruh, waktu isyraq, atau nanti kemudian masuklah waktu duha. Yang kelima, ba'da sholatil asri, setelah sholat asar, hatta tagriba, sampai terbenamnya matahari. Jadi ada 5, 3 terkait dengan waktu, 3 terkait dengan perbuatannya. Jadi kan terbitnya matahari sampai seukuran tombak, istiwa sampai kegelincirnya matahari, kekuning-kuningan sampai terbenamnya matahari. Setelah sholat subuh, kan sholat subuh kan sebenarnya masuk juga tuh tulul isamsi tadi itu kan. Setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari. Dan yang kelima, sholat asar sampai terbenamnya matahari. 5 waktu ini tidak boleh digunakan untuk sholat. Tidak boleh untuk sholat. Kalau kemudian ditanya, kenapa perbuatan baik kok dilarang-larang? Kan sholat. Kenapa kok sholat diharam-haramkan? Itu karena semua ibadah punya waktu, punya tempat. Apalagi sholat. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawqutan. Sholat itu udah ada kewajiban yang ditetapkan waktunya. Semua ibadah dibatasi oleh tempat, dibatasi oleh waktu. Semua ibadah ini, kecuali zikir khafi tidak boleh. Zikir khafi tidak boleh. Zikir khafi itu zikir yang ada di dalam hati. Zikir selain zikir khafi, semuanya dibatasin, tidak boleh. Anda boleh sholat subuh sekarang, boleh sholat subuh. Padahal sholat subuh baik apa enggak? Baik. Kenapa kok enggak boleh? Dibatasin oleh waktu. Boleh puasa sekarang ini? Boleh nggak puasa? Nggak boleh, karena bukan waktunya. Nanti habis sebelum subuh ada sahur. Puasa apa? Puasa Ramadan. Boleh nggak? Belum waktunya. Anda ke Pondok Gede, ada Ka'bah, lalu ada tawaf di sana, ada sa'i di sana, lalu ada jumroh, haji nggak ada di sana? Kenapa? Karena tempatnya dibatasi. Jadi ada ibadah yang dibatasi tempatnya, ada ibadah yang dibatasi oleh waktunya. Misalnya selawatan, zikiran, la ilaha illallah, wassalatullah, salamullah. Boleh nggak itu? Bagus nggak? Bagus. Boleh nggak ada lagi kamar mandi itu lagi mandi? Wassalatullah, salamullah. Boleh nggak? La ilaha illallah, boleh nggak? Berarti kan dibatasi oleh apa itu? Tempat. Baca Quran bagus. Tapi ketika ada lagi kamar mandi, jangan baca Quran ya. Baca di kamar mandi ada kohli, ada baca Quran, nggak boleh itu. Berarti bacaannya dibatasi oleh tempat. Cuma satu yang dibatasi, yang tidak dibatasi, namanya zikir khafi, zikir yang tanam dalam hati. Zikir ini dibaca kapanpun, dimanapun, lagi apapun saja. Kenapa? Karena zikirnya di sini.
Zikirnya salah sebabnya di dalam hati. Dulu kan kita cuma diajarin mau masuk kamar mandi ada doanya, keluar dari kamar mandi ada doanya. Pernah nggak diajarin di dalam kamar mandi apa doanya? Apa zikirnya? Nggak ada. Berarti selama di kamar mandi nggak ada zikir dong. Nggak ada ingat Allah dong berarti. Apa boleh ada orang tidak ingat sama Allah? Mau makan ada doanya. Lagi makan, setelah makan? Lagi makan. Apa doanya? Apa zikirnya? Nggak nyampe kan di kita. Enggak, karena mau diajarinnya nggak semua tahu ini. Apa boleh ada orang yang tidak lepas? Misalkan kita mandi dari jam 5 sampai jam 5:05 itu kita mandi, dan ternyata ketika mandinya itu kita nggak ingat karena ada zikir, nggak ingat sama Allah, berarti 5 menit kita dianggap sebagai minal ghafilin, termasuk orang-orang yang lupa. Wala takun minal ghafilin, wala tattabi man aghfalna zikra. Jangan kamu ikuti orang yang lupa kepada zikir kepada Allah. Quran ini. Kamu jangan ikut kepada orang yang hatinya lupa kepada. 5 menit kita lupa. Nanti kemudian 10 menit lupa, 20 menit lupa, 30 menit lupa. Akhirnya sejam, 2 jam, 3 jam, 4 jam lupa terus kita sama Allah. Sampai ikut sholat lupa sama Allah. Gak ada ingat ini. Kecuali nanti lagi ada musibah baru ingat. Sholat kan cuma berapa menit sih? Masa sih sholat yang berapa menit aja gak ingat sama Allah itu? Saya sering hitung-hitung ini. Anda sholat berapa menit misalnya? 5 menit. Taruh 5 menit paling awal mana 5 menit. Keren banget ya. Sholat subuh 5 menit. Zuhur, asar, maghrib, isya 5 menit lah. Keren ya 5. 5 kali 5 berapa? 25 menit. Sehari berapa jam? 24 jam. 24 jam kurangi 25 menit masuk berapa ya? 24 jam dikurangi 25 menit masih berapa ini? 23 jam 35 menit. 23 jam setengah lah kira-kira gitu kan? Iya. 23 jam setengah itu dipakai bukan buat sholat itu. Sholatnya cuma 25 menit tuh. Kalau yang 25 menit buat sholat aja kagak inget lagi sama Allah, udah kacau hidup kita sudah. Makanya kita dibiarin mulu sama Allah itu. Maka kau kan fazkuruni azkurku. Kalau kamu pengen ingat sama aku, kamu ingat dulu sama aku. Tapi kita nggak ingat sama Allah ini. Iya sholat memang, sholat raga kita, sholat mulut kita ngaji baca Quran. Tapi hati kita nggak ingat nih. Ingatnya kemana mulu? Ya bagaimana tuh kita? Yang sholat 25 rakaat 25 menit doang tadi itu nggak ada ingatnya juga sama Allah. Mau sholat ingat sama urusan, lagi sholat ingat sama urusan, habis sholat ingat sama lagi mau urusan. Itu kacau kita ini. Kekacauan kita ini. Kakak ada ingat nanti kalau lagi kepepet, lagi susah banget, mentok sana mentok sini, baru nangis kita di hadapan Allah tuh baru. Dan Allah senang tuh, alhamdulillah lu pulang juga tuh baru. Seperti orang tua kan, seperti orang tua begitu. Ada orang tua di anak nakal banget, pulang kagak, apa kagak, gitu ya. Ini anak sakit, dia kena musibah, datang ke ibunya, ngerengek-ngerengek, minta maaf, kemudian mendekat. Seneng nggak ibu begitu sama anak? Bu, anaknya kabur dulu, kagak pernah, dibilangin enggak. Terus tuh anak tiba-tiba dapat masalah, datang ke ibu, peluk ibu, bu maaf bu, saya lagi ini terus. Seneng nggak ibu tuh? Seneng nggak kira-kira? Seneng nggak? Sebab kalau nggak kayak begitu, ini anak kagak pulang-pulang nih, kagak mau merapat mulu ke ibunya, nggak mau dekat-dekat sama ibunya karena ada masalah, ngerengek mulu, manja mulu. Seneng nggak ibu tuh? Seneng itu. Itu orang tua aja kayak begitu tuh ke anak itu. Apalagi Allah kepada hambanya. Nah maka satu-satunya ibadah tadi yang tidak dibatasi oleh waktu cuma tadi zikir. Semua ibadah dibatasi oleh waktu. Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam hikamnya mengatakan, qayyadat ta'ati bi ahyanil awqat. Allah membatasi ibadah-ibadah dengan ketentuan waktu. Kenapa Allah membatasi ibadah-ibadah itu dengan ketentuan waktu? Li'alla yamna'uka anha wujudut taswifi, agar tidak mencegah kepadamu
adanya penundaan. Wa wasa alaikal waqta liyabqalaka hissatul ikhtiyar. Dan Allah luaskan kepadamu waktu agar masih tersisa untukmu waktu ikhtiar. Allah membatasi ibadah-ibadah dengan berbagai macam waktu agar tidak terjadi penundaan. Salat zuhur jam 12:05 sampai jam 15:29. Itu waktunya salat zuhur tuh ditetepin. Adanya penetapan itu agar sholatnya tidak tertunda. Agar ada ukuran. Kalau sholat yang di awal waktu nanti dia baik, terus nanti dia nunda. Padahal udah tahu nanti zuhur apa itu taruh di sini nih. Ini subuh jam berapa nih? 4:30. Udah tahu kan 4:30? Ya. Nanti sholat zuhurnya jam 5:30 apa jam 6 nanti sholat subuhnya nih. Sholat subuhnya di jam berapa? Jam tahu kan waktu sholat subuh ini jam 4:30? Kan nanti kan tahu. Kalau udah tahu berarti kan udah bisa ngukur. Oh berarti nanti bangunnya jam sekian. Dulu belum ada teknologi alarm, belum ada. Sekarang kan tidak ada orang yang tidak punya alarm, tidak ada sekarang. Semua orang pasti punya alarm, melalui handphonenya pasti ada alarm. Mau niat aja tinggal lihat tuh, udah tahu kok jam 4:30 itu waktunya. Ya tinggal dilihat. Dan itu Allah tetapkan. Nah Allah meluaskan waktu itu agar terjadi waktu ikhtiar. Tapi satu sisi Allah luaskan waktunya. Zuhur jam 12:05 sampai jam 15:29. Diluasin sama Allah. Untuk apa? Barangkali kita punya kepentingan. Seandainya nggak punya seandainya Allah tidak luaskan waktunya, keteter banget. Misalnya kita lagi di jalan. Kalau seandainya sholat maghrib itu cuma 5 menit, apa yang terjadi nih sama kita nih? Macetnya kayak begitu, jalanan kayak gitu. Terus kalau sholat zuhur misalnya cuma 5 menit, gimana orang lain kantor ya? Nah Allah kasih kelonggaran waktu, dan itu untuk menjadi bagian ikhtiar, bagian pilihan. Sudah, tinggal Anda pilih. Anda mau pilih di mana? Mau pilih yang pertama di awal waktu, mau pilih yang paling afdal, mau pilih yang mana? Mau pilih bagian yang benar, bagian yang tengah, bagian yang akhir, atau yang bagaimana? Ya terserah saja. Bahkan pilihannya nanti, ya kalau memang Anda itu pas waktunya karena ada uzur, tiba-tiba Anda harus melakukan itu dulu, bisa mandi dulu karena masih kotor, ya silakan saja itu mandi dulu. Bahkan kalau dalam fikih, kalau Anda sedang lapar banget, tapi kemudian sudah terhidang makanan, mana dulu? Sholat dulu atau makan dulu? Makan dulu, karena kita biasanya begitu ya. Umumnya, itu dipersilakan daripada sholat mikirin makan, mendingan makan mikirin sholat. Ini alasannya tuh karena malas. Padahal udah tahu. Oh nanti itu jam sekian waktunya. Kenapa nggak diatur dari sekarang? Gitu. Salahnya juga. Kenapa waktu sholat dikeluarin tuh makanan dihimin aja dulu. Gitu. Tapi kalau ternyata pilihannya kayak begitu, ya mana duluin? Ya dulukan dulu lah. Karena tingkatan iman kita masih cetek kayak gitu, masih gampang banget digoda. Mau sate masih gampang banget. Mau sate itu goda gitu, gampang banget. Nah, ini yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Nanti lagi sambil ngobrol-ngobrol luar aja. Mudah-mudahan bisa dimanfaatkan semuanya. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna ya karim wa fil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma nastaghfiruka bima wa'adna wa samina wa fatudhu ba'da hajatina. Allahumma ja'alna wa ja'alna wa talamizana min ahli wa min ahli al-khair wa la tajru wa iyya min al-syarri wa min ahli al-jahl. Bihamdi rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa
akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma sholli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma sholli ala nabiyil hashimi